Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu minta ketua kelas tolong pimpin doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin bisa ketua kelas Bu Kristina tolong pimpin. Oke, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu? Oke, kegiatan kita hari ini tadi sudah asinkronus 40 menit di awal, yang mana di sana anak-anak ibu sudah mengisi absensi. Kemudian di sana juga ibu sudah membagikan LKPD-nya. Bagaimana anak-anak ibu hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Di Google Classroom semua. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah masuk semua. Nah, baiklah kita masuk ke kegiatan kita sinkronus selanjutnya, yaitu di sini nanti pemberian materi. Nah, di sini sudah nampak tampilan Ibu ya, Nak? Sudah, Bu. Belum ada materi. Bu. PowerPoint-nya belum dibuka, Bu. Oh iya ya. Udah? Sudah, Bu. Oke. Baiklah, kita masuk ke materi kita hari ini tentang gradien garis lurus. Nah, sebelum kita masuk ke materi gradien garis lurus, anak-anak ibu harus mengingat kembali lagi atau kita ingat kembali sama-sama materi yang berkaitan nanti dengan penghitungan nilai dari gradien suatu garis lurus. Nah, di sini anak-anak ibu harus ingat lagi pelajaran sebelumnya, yaitu tentang konsep koordinat kartesius dan operasi bilangan bulat. Bagaimana anak-anak ibu? Masih ingat materi ini? Masih ingat anak-anak ibu? Tentang konsep koordinat dan operasi bilangan bulat. Nanti di koordinat kartesius ini, nah di situ kan nanti kalian bisa menentukan kalau di sistem di koordinat kartesius itu konsep yang dipakai di gradien ini nanti ada titik-titik koordinatnya juga. Kemudian di sini kita menggunakan grafik juga pada koordinat kartesius jika nanti diketahui titik-titik pada soal ataupun pada permasalahannya. Nah, di operasi bilangan bulat di sini nanti kita akan menggunakan penjumlahan ataupun pengurangan pada bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ya di sini anak-anak ibu diharapkan bisa nanti menjelaskan definisi dari gradien, kemudian menentukan gradien suatu garis yang melalui titik pusat 0,0 dan x, y, kemudian menentukan gradien suatu garis yang melalui dua buah titik x1, y1 dan x2, y2 dan gradien pada persamaan y sama dengan fx tambah c atau ax tambah by tambah c sama dengan 0. Kemudian bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual. Nah, ini tampilan dari peta konsepnya. Oke. Sebelum masuk ke materi gradien, anak-anak ibu juga harus tahu konsep dari gradien itu sendiri. Nah, mungkin ada yang bisa menentukan konsep dari gradiennya. Konsep dari gradien apa itu? Gradien itu merupakan lurus dia, garis lurus dia, lurus ya, Bu ya. Oke, apalagi konsep dari gradien itu? Dia perbandingan selisih ordinat dan aksis, Bu. Ya, gradien itu nilai angka yang menunjukkan perbandingan selisih ordinat atau y dan absis atau x dari suatu titik. Nah, jika dia nanti melalui titik O 0,0 dan x, y, maka gradiennya itu nanti m sama dengan y per x. Nah, kalau dia melalui dua buah titik
X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya apa? Coba Iva. Ya Bu, Y2 kurang Y1 kurang X2 kurang X1. Oke, ya. Jadi kalau melalui dua buah titik, gradiennya sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, prinsip dari gradien, jika diketahui persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, maka nilai gradiennya adalah koefisien dari X. Nah, dilambangkan dengan M. Nah, jika diketahui persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka nilai gradiennya perbandingan koefisien X dibandingkan dengan koefisien Y dengan tanda perbandingannya negatif. Di sini M sama dengan negatif A per B. Nah, prinsip dari gradien ini anak-anak ibu juga harus ingat. Kalau dia persamaannya Y sama dengan MX tambah C, berarti nilai gradiennya adalah koefisien dari X. Kalau persamaannya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Ayo anak-anak ibu, jangan pada menung. Nah, prosedur untuk mendapatkan atau dari mana dia, kenapa dia M itu sama dengan negatif A per B. Ini bisa dilihat di sini. Untuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini kita selesaikan dengan menambahkan inverse dari AX dan inverse dari C. Tujuannya nanti biar kita mendapatkan persamaan Y sama dengan MX tambah Y sama dengan MX tambah C. Nah, AX, inverse dari AX itu apa? Satriadi? Negatif AX, Bu. Oke, negatif AX. Kemudian inverse dari C. Apa itu Eva? Negatif C, Bu. Nah, ini kita selesaikan. Ruas kiri dan ruas kanannya kita jumlahkan dengan inverse yang sama nih. Sebelah kiri kita jumlahkan inverse dari AX, kita jumlahkan dengan negatif AX. Kemudian inverse dari C kita jumlahkan dengan negatif C. Di ruas kanan juga, sehingga diperoleh BY sama dengan negatif AX kurang C. Nah, BY ini di sini masih ada koefisien B. Nah, untuk biar hasilnya 1, inverse dari koefisien B ini adalah apa ini? 1 per B. 1 per B. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan dengan inverse dari B, yaitu dikali dengan 1 per B. Hasilnya didapat Y sama dengan negatif A per B, X dikurang C per B. Nah, seperti dari konsep awal tadi, Y sama dengan MX tambah C, koefisien dari X itu adalah gradien. Maka untuk persamaan garis Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah B tambah C sama dengan 0, gradiennya M sama dengan negatif A per B. Oke, kita ingat ini. Ini siapa yang suka menung seperti ini? Nah, kira-kira benda apa yang memiliki kemiringan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tangga. Atap rumah, Bu. Atap rumah, Bu. Terus apa lagi? Tangga. Tangga, oke. Tangga yang disandarkan. Nah, ini juga, ini bisa, ini salah satunya ada tangga yang disandarkan, kemudian atap rumah, kemudian dan lain-lain banyak lagi yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Oke, ini ada permasalahan. Ayo kita amati permasalahan di bawah ini. Ini ada soal. Suatu hari Amin ingin membuat tangga agar memudahkan ia menuju ranjang tingkat 2. Amin tidak ingin tangganya terlalu tegak. Berapakah kemiringan tangga tersebut jika Amin meletakkan pangkal tangga 50 cm dari posisi ranjang, sedangkan tinggi ranjang adalah 150 cm dari tangga. Nah, soal ini bisa kalian lihat di gambar di sebelahnya. Nah, ini kemiringan dari tangga itu bisa kita hitung. Nah, ini kalau seperti ini kan bingung ini. Bagaimana cara perhitungannya? Kita
letakkan atau kita aplikasikan ke koordinat kartesius. Nah, kita lihat di sini. Kita misalkan pergambarannya di koordinat kartesius seperti ini ya, Nak ya. Oke. Jarak dari 0 sampai ke 150 itu adalah delta Y. Kemudian sebagai sisi tegaknya, kemudian jarak dari 0 sampai 50 itu sebagai delta X atau jarak datarnya. Nah, untuk perhitungannya, jarak sisi tegak tadi kita misalkan dengan Y 150 cm, jarak sisi datarnya atau X 50 cm, maka kemiringan tangganya jarak sisi tegak per jarak sisi datar, yaitu 150 cm dibagi dengan 50. Berapa hasilnya, Sinta? 150 dibagi dengan 50. 3, Bu. Berapa? 3. Oke, sehingga diperoleh kemiringan tangga tadi adalah 3. Nah, untuk selanjutnya, ayo kita ingat lagi. Jika terdapat persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, maka M adalah siapa tadi M? M apa tadi? Gradien, Koefisien dari X, Bu. Gradien. Koefisien dari X. Adalah koefisien X yang disebut juga sebagai gradien. Gradien itu nama lainnya atau sering disebut juga kemiringan. Nah, Kemiringan, Bu. untuk menghitung gradien garis pada persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Nih, ini buat ada soal. Oke, tolong diperhatikan soalnya. Ini gambar garis Y sama dengan 2X kurang 4. Bisa tidak kemiringan garis ini kita hitung? Ingat lagi koordinat atau materi sistem koordinat menentukan titik-titiknya. Kira-kira titik-titik di garis Y sama dengan 2X kurang 4 ini apa-apa saja di sini? Yang bisa anak-anak Ibu sebutkan titik-titik koordinat sehingga membentuk garis Y sama dengan 2X, 4. Titik apa-apa saja di sini bisa dilihat? 2,0. Ada titik 0,-4. 0,-4. Oke, betul. Satriadi. Siapa lagi? 3,2. Oke, siapa itu? Ya, Yani, Bu. Oh, Yani. 3,2. Kemudian titik berapa lagi? 4,4. Oke, Eva, betul. 4,4. Nah, untuk menentukan gradien ini, kita tidak harus semua titiknya kita masukkan. Minimal kita ambil 2 sembarang titik. Kita ambil di sini, misalnya tadi ada titik 2,0. Kemudian titik yang kedua kita ambil, tadi ada juga disebutkan 3,2. Nah, di sini ya, titik pertama berarti X1, Y1. Titik kedua berarti X2, Y2. Gradien garis ini bisa kita tentukan dengan rumus. Rumus apa, Iva? Ingat kalau melalui 2 buah titik tadi rumusnya apa? Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke, betul. Nah, Y2-nya di sini siapa? 2. Kirana tadi 2. 2. Y1-nya 0. 0 per X2-nya 3. 3, X1-nya 2. 2 dikurang 0, 2, 3 dikurang 2, 1, 2 dibagi 1 hasilnya 2. Gradien garis pada persamaan Y sama dengan 2X kurang 4 ini kita peroleh 2. Ini kalau menggunakan 2 buah titik. Nah, kalau kita bisa lihat langsung dari persamaan tadi, ingat konsep awal tadi, Y sama dengan MX tambah C. Di sini di persamaan ini mana yang sebagai M atau koefisien dari X? 2.
2. Nah, sekarang anak-anak Ibu bisa memilih cara mana menurut anak-anak Ibu yang cepat untuk menjawab soal ini. Kalau soalnya secara esai mungkin bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaian. Tapi kalau soalnya objektif untuk menghemat waktu, anak-anak Ibu bisa langsung gunakan konsep tadi. Y sama dengan MX tambah C. Gradiennya berarti koefisien dari X. Apakah sama hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Gunakan rumus ataupun langsung kita gunakan konsep tadi koefisien X, hasilnya sama-sama 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Ibu? Berarti Ada boleh pertanyaan? pilih salah satu caranya, Bu? Boleh, tergantung nanti soalnya. Kalau soalnya dalam bentuk esai, alangkah baiknya anak-anak Ibu menggunakan langkah kerjanya. Nah, kalau soalnya dalam objektif, bisa langsung dengan cepat menentukan untuk menghemat waktu. Oke, ada lagi Bu, kalau pertanyaan? diambil titik yang lain sama nggak, Bu? Sama. Mau diambil titik yang lain, hasilnya akan sama. Nah, di sini kan dibilang ambil 2 sembarang titik. Itu pertanyaan yang bagus ya, Satria Dia. Kita ambil pun sembarang titik asalkan titiknya itu dilewati oleh garis Y sama dengan 2X kurang 4. Kalau anak-anak Ibu mengambil titik yang lain yang tidak dilewati oleh garis Y sama dengan 2X kurang 4, maka gradiennya tidak akan sama. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, untuk lebih paham lagi, yuk kita bahas LKPD yang sudah anak-anak Ibu kerjakan di asinkron sebelumnya tadi, di 40 menit jam pertama tadi. Oke anak-anak Ibu, kita bahas LKPD-nya yang sudah dikerjakan tadi. Mungkin ada yang kira-kira yang mau menampilkan hasil kerja LKPD-nya. Siapa kira-kira yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2 dibacakan hasilnya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu ya. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami, tangga pemadam kebakaran posisinya miring, guna mempermudah untuk naik ke atas dan lebih aman, karena jika tangganya tegak akan menyulitkan untuk naik serta kurang aman. Jadi dibuat posisinya miring. Kemudian berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, muncul pertanyaan seperti ini. Bagaimanakah cara menghitung kemiringan tangga tersebut? Nah, kami mencoba, dimisalkan tinggi tangganya itu adalah 3 meter, dimisalkan dengan Y ya. Kemudian jarak mendatar dari tangga sampai tembok dimisalkan dengan X itu 4 meter. Nah, maka gradiennya didapatkan adalah 3/4. Kemiringan tangganya didapat 3/4. Nah, dari hasil tersebut, kami analisa gradien adalah nilai angka yang menunjukkan perbandingan selisih ordinat Y dan absis X dari suatu titik. Sehingga kesimpulannya, dari analisa permasalahan di atas dapat diperoleh bahwa gradien atau kemiringan suatu tangga bisa didapat dengan menghitung perbandingan selisih tinggi tangga dan jarak mendatar dari tangga ke tembok. Jika dihubungkan dengan koordinat kartesius, gradien menunjukkan perbandingan selisih ordinat dan absis pada suatu titik. Nah, untuk kegiatan 2 dari gambar ini kami peroleh nilai gradiennya adalah 2. Kemudian untuk soal kedua, dari persamaan garis 2AY sama dengan 5X kurang 1, kami peroleh gradiennya adalah 5/2. Nah, yang B-nya untuk persamaan garis 3X kurang 4Y sama dengan 10, itu gradiennya sama dengan 3/4. Inilah hasil diskusi kami, Bu. Mohon masukan dan sarannya. Oke, terima kasih dari kelompok 2 atas tampilan diskusinya. Kepada anak-anak Ibu, apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang mau diberikan kepada kelompok 2?
Oke, terima kasih ya. Nah, berdasarkan penampilan kelompok 2 dan tanggapan dari anak-anak ibu semua, dapat kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan pelajaran kita hari ini, setelah anak-anak ibu mengerjakan LKPD dan memperhatikan materi yang disampaikan pada media tadi, nah anak-anak ibu bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulan kita yang pertama? Coba Yusni. Gradien adalah gradien atau kemiringan suatu garis adalah nilai angka yang menunjukkan perbandingan selisih ordinat dan absis pada suatu titik. Kemudian apa lagi? Untuk persamaan Y sama dengan MX tambah C atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah M atau sama dengan juga dengan min A per B. Oke, itu kesimpulan dari materi. Nah, untuk dalam penyelesaian atau dalam kehidupan sehari-hari, konsep gradien juga bisa kita terapkan. Contohnya tadi kita dalam menghitung kemiringan posisi dari tangga tempat tidur tadi. Nah, mungkin sekian materi hari ini. Ibu harapkan anak-anak ibu tetap semangat karena kita masih ada jadwal asinkronusnya 40 menit berikutnya, yaitu anak-anak ibu harus mengerjakan tes formatif yang akan ibu kirimkan melalui Google Form. Nanti akan ibu share di Google Classroom ataupun di grup WA ya anak-anak ibu. Jadi tetap mengerjakan tugas formatifnya untuk melihat ketercapaian anak-anak ibu semua. Bisa dipahami anak-anak ibu? Bisa, Bu. Jadi Ibu harap tidak ada yang tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan tes formatifnya. Ibu ingatkan juga untuk materi yang selanjutnya, kita ini untuk yang hari ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya, Ibu juga tidak lupa mengingatkan anak-anak Ibu. Materi selanjutnya kita yaitu gradien garis sejajar dan tegak lurus. Oke anak-anak Ibu minta tolong dipersiapkan dirinya untuk materi berikutnya karena ini materi hari ini berkaitan juga dengan materi berikutnya. Dan untuk mempermudah juga materi hari ini jangan dilupakan ya anak-anak Ibu, dan untuk kedepannya juga tetap harus mempersiapkan diri. Apa tadi materi kita untuk kedepannya? Gradien garis sejajar dan tegak lurus atau dua garis sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Oke. Masih tetap semangat ya anak-anak Ibu karena kita masih ada kegiatan asinkronusnya untuk tes formatif. Oke, sekian materi Ibu hari ini. Jika ada salah Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke asinkronus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.